Aduh, yang sakit. Makannya luar biasa banyak. Orang sakit kudu makan supaya sehat. Dokternya udah dipanggil belum? Al-Fatihah. Emang saya mau mati? Loh, orang baca Al-Fatihah itu nggak harus orang mati. Lu mah ngaco aja. Ini lagi didoain. Kata Rasul, kalau kita ketemu orang sakit, ada yang sakit, dan... Aduh, dah. Apa sih lu? Biasa aja kali. Anak dokternya dah. Manja aja. Biasanya juga nggak gitu-gitu amat. Bentar lagi datang dokternya. Mati Assalamualaikum. penyakitnya. Waalaikumsalam. Ya Allah, dok, silakan. Dokternya apa ya? Silakan. Emangnya kenapa ini? Meriang badan pegel-pegel. Badan pegel-pegel, meriang, banyak banget keluhannya. Komplikasi. Dia komplikasi panu, kurang. Bukan. Sama jamur juga. Ya udah deh, diperiksa dulu ya. Iya Iya deh. Sini saya. Loh, dokter yang meriksa lu, bukan lu meriksa dokter. Bukan Bang Udin ya. Mana yang sakitnya ini? Ini hati. Badan pegel. Di situnya dulu, Dok. Ini kayaknya ya sakit di sini nih. Pada pegel. Coba periksa ya. Tarik napas. Coba tarik nafas, keluarin. Tahan. Tahan dulu, terus tahan. Kelamaan. Lamaan ya. Saya coba kasih obat ya. Ya. Kecil. Ini kita kasih obat dulu. Jangan dikipasin malah dingin. Oh, malah dingin. Oh, iya maaf. Orang demam dikipasin. Ini ya. Saya nggak mau disuntik, nggak mau disuntik. Biar sembuh. Iya. Jangan. Suntik. Nggak mau. Suntik nggak? Jangan. Sakit apa enggak? Sakit. Kalau sakit suntik. Nggak sakit. Bohong Nggak. berarti. Nggak sakit. Udah sembuh. Nggak sakit. Makanya jadi orang jangan males-males. Olahraga kagak pernah. Tidur mulu, Dok. Bener dok, saya habis sholat subuh terus olahraga. Padahal bagus loh itu sholat subuh, olahraga. Sebetulnya kalau dari segi medis itu bagus sekali. Medis. Iya. Manis nggak? Bukan itu. Ini dari medis itu dari segi kesehatan. Jadi sebetulnya mengapa kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat subuh, bangun pagi, itu sangat berdampak pada kesehatan kita. Gerakan-gerakan dalam sholat pun itu benar-benar menentukan atau mempengaruhi kesehatan kita. Oh gitu. Contohnya, Dok, gimana Betul. contohnya? Ketika kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Nah, dua tangan kita mengangkat Allahu Akbar. Ketika diteliti aktivitas otak, itu ada namanya bagian dari otak corpus callosum yang menjadi teraktivasi. Sholat itu seperti olahraga juga dong berarti ya? Betul sekali, betul sekali. Dari tadi diomongin, kenapa baru nanya? Corpus callosum itu bagian dari otak yang menghubungkan antara otak kanan dengan otak kiri. Oh, jadi otak kanan otak kiri harus silaturahim. Betul. Jangan masing-masing. Betul sekali. Kebanyakan orang pemirsa, otak kanan otak kiri nafsi-nafsi. Iya, akhirnya jadi kagak sinkron. Nah, kudu silaturahim. Ternyata yang membuat silaturahim antara otak kanan otak kiri di saat apa? Tangan diangkat kedua-duanya. Ini kalau dari sistem orang perang, kalau angkat tangan nyerah. Jadi ketika kita menyerahkan secara sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi tanggungan Allah. Iya. Nah, ketika otak kanan otak kiri tersinkronisasi dengan baik, makanya saat orang sholat itu sebetulnya aktivitas otak yang sangat optimal. Selain itu ternyata dengan kita sholat dengan khusyuk, sholat subuh yang baik, apalagi dengan sholat tahajud, menurut penelitian Prof. Sulaiman yang dilakukan di UIN itu, dia akan menurunkan kadar kortisol dalam tubuh. Kortisol itu adalah sebuah hormon yang efeknya nanti justru akan menurunkan daya tahan tubuh dan akan mencetus, bisa terjadi stroke, bisa terjadi kanker. Itu baru dari takbir dan bacaan. Tambah lagi ruku nih. Iya. Kalau ruku. Nah, kalau misalnya ruku, itu kan kita disuruh oleh Rasulullah ketika ruku harus tumakninah ya. Apa manfaatnya? Ternyata ketika ruku kita tenang, ketika tulang belakang kita bagus, ternyata di tulang belakang itu adalah bagian dari tubuh tempat keluarnya syaraf. Syaraf yang kita rasakan di ujung jari, di ujung kaki, itu awalnya di tulang belakang. Makanya tidak aneh ketika Rasulullah menekankan salah satunya adalah ketika ruku harus sejajar. Iya. Itu kalau pas sujudnya
Nah, kalau pas sujud, kita tahu bahwa otak kita ini merupakan fungsi luhur. Mengapa disebut dengan fungsi luhur? Karena otak adalah pusat kita untuk memutuskan sesuatu. Saat otak yang paling sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, kita disuruh sujud. Di mana posisi yang paling agung menurut kita lebih rendah daripada, organ untuk membuang kotoran. Kalau coba lu praktek. Maksudnya sujud yang bener itu? Iya. Ayo, biar otaknya encer, ayo. Yang otak encer. Ya, nih lihat nih, ini kepala posisinya lebih rendah daripada sujud. Kubur, ya. Asin ya? Itu kan makanan lu tadi. Tadi tumpah kayaknya. Sujud, ya. Ya, jadi di sini kita benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah, di mana kita memang tidak ada nilai apa-apanya dengan apa yang Allah berikan. Ya, ternyata seluruh aliran darah itu masuk ke dalam otak. Oh, gitu. Di mana otak itu hanya bisa berfungsi ketika suplai darah itu baik. Oh, subhanallah, luar biasa. Nah, saat kita sujud, ini menjadi baik. Ikan asin kagak dilap lagi. Sih, makannya belecetan aja. Nih, coba lihat. Kepala yang berisi dengan kemuliaan lebih rendah daripada pantat yang berisi dengan kotoran. Artinya sujud ngajarin orang tidak sombong. Nah, jadi ketika kita sholatnya khusyuk, dengan durasi yang mungkin bisa mencapai 15 menit, saat kita sholat saja, sebetulnya kita sudah mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Paling lama sholat itu 5 menit. Ya, iya. Nah, inilah pemirsa, kenapa seseorang bisa tergesa-gesa di dalam sholat? Karena hakikatnya dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Makanya penting mendalami ilmu ma'rifat. Ma'rifat itu artinya adalah ilmu mengenal Allah. Jangan dibikin berat. Oh, ma'rifat. Bukan. Sekarang bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak memahami ilmu ma'rifat? Artinya kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal siapa dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Nah, ini yang paling penting, mengenali diri untuk mengenali Allah. Dan selain itu, mengapa kita harus salam dan ini harus sempurna salamnya ya? Salah satu gejala yang paling tersering kita rasakan itu ada namanya tension type headache. Ulangi coba, Bang. Headache. Headache. Rasulullah kalau dalam hadisnya kan bilang ketika kita salap itu sampai Rasulullah tuh menunjukkan pipinya kepada jamaah yang di belakang. Jadi memang harus Nunjukin maksimal. pipi. Gitu, Mana kanan pipi lu? kiri. Pipi mah. Wih, kelihatan Nah. tuh gue. Leher semua. Oh iya, pipi. Oh, iya. Terus. Nah, dan selain itu mengapa kita harus salam dan ini harus sempurna salamnya ya? Salah satu gejala yang paling tersering kita rasakan itu ada namanya tension type headache. Ulangi coba, Bang. Ulangin. Headache. Headache. Apa tadi? Tension type headache. Tension. Ya udah itu. Ya begitu dah. Lidahnya beda masalahnya. Oh, beda. Nah, jadi attention type headache itu salah satu bentuk nyeri kepala yang biasanya sering timbul saat kita stres atau banyak pikiran. Menurut penelitian kedokteran, 80% penyakit itu muncul akibat respon dari psikologis, stres. Salah satu poin dari kita mengapa kita sholat itu karena kita banyak bersyukur di situ. Ketika kita menengok kanan kiri, tension type headache itu adalah salah satu gejalanya yaitu tegang pada bagian otot leher belakang di sini, Bang. Biasanya saat kita stres atau saat kita banyak tekanan, itu biasanya yang paling tegang sini. Pegel, pada pegel. Betul sekali. Saat ketika kita sholat, di mana sholat itu kan intinya zikrullah, mengingat kepada Allah ya Ustaz ya. Nah, ketika kita mengingat kepada Allah, semua bagian tubuh akan relaksasi. Tidak hanya pikiran kita dari tadi takbiratul ihram sampai akhir, tapi juga memang badan kita. Baik pemirsa, apa kata Rasul? Permisalan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang besar yang anak airnya mengalir di salah satu pintu rumah kalian. Lalu kalian mandi di sungai itu sehari sebanyak 5 kali. Lalu kemudian Rasul tanya, kalau kalian mandi sehari sebanyak 5 kali, apakah masih kotor badan kalian? Jawabannya adalah tidak. Ketika seseorang sholat, dia datang kepada Allah, kemudian dia ruku dan sujud, fasakhatat anhu dhunubuh, maka dibersihkan seluruh dosa-dosanya. Nah, yang repot begini, ketika kita pagi telat bangun, kira-kira yang dibelain apa? Mandi apa sholat subuh? 99% yang dibela-belain adalah mandi.
Padahal ketika kita tidak mandi juga tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita meninggalkan sholat itu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tahu? Sementara Allah memiliki sifat Al-Alimul Ghaib Wasyahadah. Punten, ini kamera berdurasi. Ada yang 30, ada yang 60. Lepas dari 60 menit, 1 detiknya pasti lewat tidak terekam. Tapi kameranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasetnya nggak pernah diganti. Mau kita sembunyi di balik tembok, mau kita apapun untuk menghindari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah amat sangat tahu. Mengulangkan masa lalu. Waalaikumsalam. Desi, dokter, kisah. Aduh, Apa ini? lu kurang ajar lu dokter suruh pindah. Ada Desi. Terus? Iya. Perasaan tadi nggak gini deh. Oh, itangnya. Perasaan apa? Maaf ya. Oh iya, udah suapin. Sakit guys. Suapin deh, suapin. Nggak boleh nolak, nggak boleh nolak. Bang, perempuan ya? Selamat pagi, Bapak. Pagi. Maaf, saya perempuan, Pak. Astagfirullah. Ini belanja mana? Ini belanjaannya ada. Biarin. Jangan, saya bawain. Enggak apa-apa. Jangan ntar minta upah lagi. Enggak, ini udah pelayanan kami begini. Oh, berapa? Oh iya, itu argonya. Mahal amat. Ya, emang argonya udah segitu, Pak. 84.300. Cerewet, jadi segala-galanya cerewet dah. Apa sih ribut aja berisik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Apa? Oh, bayar no. Bayar apa? Bayar itu Argonya, Pak. Emang yang naik taksi siapa? Saya. Ini tadi. Aduh, Udin Iya. naik taksi? Iya. Wah, hebat. Iya, siapa dong? Oh, zaman makin luar biasa ya. Iya. Muka kayak begini mah kagak cocok naik taksi, Din. Kagak ada kendaraan lagi, Tan. Pasti masalah. Udah di dalam, berisik nggak enak dengeran. Terus, Dalam dulu. Tan, gimana Tan? Tumben, biasanya supir taksi cowok. Iya sih, memang habis gimana ya, Pak Ustadz, udah tuntutan hidup nih. Maksudnya Saya apa harus tuntutan kerja. hidup, Bu? Dituntut Iya, kali dia harus mau hidup. kerja lah. Harus kerja. Soalnya Loh, single parent. kenapa pilihannya jadi supir taksi? Bang kereta. Ya, saya juga senang nyetir, senang otomotif. Oh, Jadi cari penghasilannya- pekerjaan yang enjoy lah. Sebelumnya apa? Artinya pasti kan ada profesi namanya seorang perempuan ya, ibu rumah tangga, Betul. apa gitu kan. Dulu saya ya ibu rumah tangga. Dulu pernah sempat buka rumah makan, Oh, tapi gitu. nggak hokinya di situ mungkin Pak Oh, Ustadz. nggak hoki lu tuh hoki. Iya. Itu dalamnya oncom 200 kong. Ngerti kagak. Sekarang tuntutan zaman sudah bicara tentang emansipasi wanita. Emansipasi. Ya. Oh, emansipasi lu. Itu menggadangkan. Menggandakan apa? Emansipasi. Emansipasi. Eman sama si sapi. Iya, jadi menggadangkan. Emansipasi. Oh, itu kan. Sebetulnya kalau kita bicara tentang wanita di mata Islam itu sangat luar biasa ya kedudukannya. Kalau kita kembali flashback ke zaman dahulu, itu kan di zaman jahiliyah, perempuan itu kan hampir tidak ada harganya sama sekali. Betul. Bahkan ketika mereka menstruasi ditaruh di kandang kuda. Oh gitu ya. Ditaruh di kandang onta, iya. Jadi perempuan itu hanya sebatas apa ya, pelampiasan hawa nafsu aja, syahwat aja. Bahkan perempuan-perempuan bayi yang baru lahir itu sampai dikubur hidup-hidup. Kenapa tuh Pak Ustadz? Artinya kondisi... Oh, karena perempuan gitu ya? Pada zaman itu tuh, apa sih perempuan gitu kan? Nah, begitu lahir Rasul, itu Nabi Muhammad, dia akan jadi Nabi, jadi Rasul. Rasul memuliakan perempuan. Untung saya laki-laki ya. Kenapa? Itu saya lahirnya laki. Bukan masalah lahirnya laki, untung lu lahirnya zaman sekarang, udah begitu aja. Iya, kalau zaman dulu dikubur juga. Nah, mau dikubur juga model kayak lu mah. Kagak laki-laki mah, Bu. Nah ini lelaki belanja. Ya,
Ini orang rumah lagi nggak ada. Oh, gitu. terpaksa. Karena emang di Arab itu laki-laki yang belanja. Tuh. Oh, perempuan gitu di ya. rumah. Makanya saya ke Arab. Ya karena nggak boleh keluar ya Pak Ustadz. Bukan cuma nggak boleh keluar ya, dikhawatirkan kepada fitnah dan segala macam. Gitu. Cuma kadang-kadang zaman sekarang kan ada juga emansi yang kelewat batas. Gitu. Betul. Berlebihan, Perempuan kedudukannya kepengen sama dengan laki-laki. Padahal ketika seorang perempuan kedudukannya kepengen sama dengan laki